dikaitkan dengan lingkungan. Ketika kita bicara lingkungan, ketika kita bicara tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi, itu tuh nggak cuma serta-merta kayak buat campaign aja, kayak iya nih terjadi kerusakan lingkungan di Kalimantan. Nah, gimana nih kayak buktinya? Kayak mana nih ketika kamu mau mengubah kerusakan lingkungan, harus ada planning dong untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, yang sesuatu yang lebih baik kayak gimana nih yang harus dipersiapkan? Nah, itu bisa di-plan dengan menggunakan geodesi, kajian-kajian yang berkaitan dengan geospasial. Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan nama saya Rahmah Devi Hapsari, panggil aja Devi. Saya di sini bekerja sebagai seorang GIS Analyst, Geographic Information System Analyst, untuk organisasi Nirlaba World Resources Institute Indonesia atau WRI Indonesia, yaitu lembaga kajian independen yang bergerak untuk memberikan penelitian-penelitian terbaru terkait lingkungan, kemudian terkait energi, dan juga isu-isu lainnya terkait lingkungan. Oke, jadi sebagai seorang GIS Analyst di WRI Indonesia atau WRI Indonesia, saya banyak bergerak di portofolio gambut ya. Jadi saya bergerak bagaimana melakukan kajian-kajian dan juga penelitian maupun monitoring terhadap perkembangan gambut di Indonesia. Jadi seperti apa perlindungan gambut di Indonesia, kemudian bagaimana cara kita memaintain sustainability gambut di Indonesia. Karena gambut sendiri itu merupakan suatu part yang super krusial sebenarnya dalam lingkungan untuk menjaga emisi karbon di dunia, baik secara negara, baik secara domestik maupun secara global. Nah, kemudian berkaitan dengan background saya sebagai seorang ahli geodesi gitu ya. Nah, sebagai seorang GIS analis, saya melakukan banyak sekali penelitian dan juga analisa menggunakan data-data geospasial seperti data geospasial seperti misalkan data citra satelit atau remote sensing technology, kemudian juga data-data seperti data-data lapangan, data-data koordinat untuk diolah. Kemudian dari pengolahan data tersebut memberikan rekomendasi berupa kebijakan seperti policy brief, kemudian rekomendasi lain seperti penelitian dan juga bagaimana cara melindungi gambut yang benar seperti itu. Jadi kaitannya GIS analyst dan juga gambut itu sendiri adalah bagaimana kita mengolah data-data yang ada, utamanya adalah data-data geospasial dan juga data-data investigasi lapangan. Kemudian dari situ kita bulk dan kita olah, dan hasilnya adalah berupa reports, rekomendasi kebijakan, dan kemudian yang ketiga juga mungkin kita akan membuat semacam platform monitoring seperti yang kita lakukan di Pantau Gambut misalnya. Jadi it's actually I got this question a lot. Jadi apa sih sebenarnya geodesi itu gitu ya? Jadi geodesi itu adalah salah satu cabang dari ilmu kebumian yang dia itu mempelajari permukaan bumi sampai ke atmosfer di atasnya. Jadi istilahnya kita akan, misalkan nih kita pengen tahu luasan rumah kita, sesederhana itu kan. Kita mau bikin sertifikat rumah gitu ya. Kita mau bikin sertifikat rumah. Nah, ketika kita mau bikin sertifikat rumah, kita harus tahu dong kayak luasan tanah rumah kita itu berapa. Nah, geodesi itu berperan di situ. Jadi bagaimana kita memetakan permukaan di atas bumi yang sebegitu topografisnya, kayak yang sebegitu reliefnya, itu ke dalam 2 dimensi kayak gitu. Bagaimana itu terpetakan ke dalam permukaan 2 dimensi, which is itu mungkin paper, dalam berupa paper atau mungkin dalam berupa platform virtual. Karena kan yang manusia lihat itu kan dalam bentuk 2 dimensi. Gitu. Nah, tugas geodesi itu adalah di situ. Jadi ketika ada orang bilang kalau saya dari geodesi, berarti dia mempunyai basic pemetaan seperti itu. Jadi menggunakan tools untuk melakukan pemetaan, memindahkan apa yang ada di hadapan kita di muka bumi secara permukaan bumi itu ke dalam platform-platform atau wahana-wahana 2 dimensi yang bisa digunakan manusia untuk mengukur. Itu sih geodesi dan juga bedanya dengan cabang-cabang ilmu lain. Ketika geologi berbicara tentang di dalam batuan itu ada apa, terus kemudian kandungannya seperti apa. Ketika geofisika berbicara tentang kita harus mengebor dalam bumi itu seberapa volumenya dan lain sebagainya. Nah, geodesi itu berbicara tentang misalkan kita akan membangun gedung, tanahnya itu di mana sih lokasinya, posisi koordinatnya itu di mana. Kemudian ketika kita mau membangun sesuatu di atasnya, kita harus tahu dong elevasinya berapa. Nah, elevasinya berapa sih? Nah, kita akan geodesi itu tugasnya itu mengetahui ukuran-ukuran dan luasan-luasan dalam bumi untuk bisa digunakan, untuk bisa kayak istilahnya nanti dibangun sesuatu di atasnya. Kayak gitu.
Ya, jadi kenapa kayak aku memilih bidang ini gitu ya? Kenapa aku memilih bidang istilahnya bidang geodesi dan geospasial gitu. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang karena ketidaksengajaan gitu. Jadi ada beberapa, memang saya suka segala sesuatu tentang kebumian kayak gitu ya. Kayak misalkan saya suka dulu saya sempat ikut kayak olimpiade geologi, kemudian saya juga pada waktu SMA juga sempat ikut kayak kompetisi-kompetisi berbau geografi dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ kemudian saya berkenalan dengan banyak alumni sekolah saya yang ternyata bekerja di bidang geodesi seperti itu. Dan kemudian dari mereka kayak, they are actually really good role models for me. Jadi kayak akhirnya saya memilih untuk masuk ke geodesi. Nah, karena dari ketidaksengajaan itu kemudian saya tertarik gitu dengan geodesi. Oh, ternyata geodesi itu merupakan suatu istilahnya yang dia tuh niche gitu loh. Ketika kita berbicara tentang IT gitu ya, kayak orang ngambil konsentrasi database gitu kan jarang banget kan ya. Nah, geodesi itu kayak gitu. Ketika kita berbicara tentang kebumian, orang tuh jarang banget ambil geodesi. Dan padahal geodesi atau mungkin database dalam IT tadi itu adalah sebenarnya niche gitu, niche istilahnya kayak apa ya, sesuatu yang niche gitu dan orang tuh nggak banyak ambil. Nah, kemudian dari situ saya tertarik untuk mempelajari tentang geodesi dan kebetulan memang kaitannya dengan lingkungan itu banyak sekali. Jadi memang dari kecil saya tuh sering juga kayak ikut organisasi-organisasi lingkungan seperti misalkan kalau misalkan teman-teman dengar Greenpeace Youth, nah itu saya dulu pas kuliah juga aktif di situ. Nah, mulai dari situ kemudian saya tahu oh ternyata background studi saya terutama di geodesi itu bisa nih dikaitkan dengan lingkungan. Ketika kita bicara lingkungan, ketika kita bicara tentang apa sih namanya kerusakan-kerusakan yang terjadi itu tuh nggak cuma serta merta kayak buat campaign aja kayak iya nih terjadi kerusakan lingkungan di Kalimantan. Nah, gimana nih kayak buktinya, kayak mana nih ketika kamu mau mengubah kerusakan lingkungan, harus ada planning dong untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, yang sesuatu yang lebih baik kayak gimana nih yang harus dipersiapkan. Nah, itu bisa di-plan dengan menggunakan geodesi, kajian-kajian yang berkaitan dengan geospasial. Kayak misalkan ya, taruhlah kayak aku pengen kayak membangun suatu landscape yang dia itu sustainable. Di mana, bagaimana, dan planning kedepannya seperti apa itu kan harus jelas master plan-nya. Nah, disitulah geodesi. Nah, itu sih geodesi. Nah, kemudian saya tertarik di situ. Nah, kenapa masuk World Resource Institute Indonesia? Karena ini merupakan satu respectable NGO yang dia itu memang bergerak pure di bidang penelitian. Banyak NGO yang dia itu istilahnya itu kalau saya bilang kayak mungkin terlalu kiri, terlalu kanan, terlalu kiri, terlalu kanan tuh kayak yang mungkin terlalu menentang pemerintah, ada yang terlalu pro dengan pemerintah, kebijakannya. Nah, WRI itu benar-benar di tengah gitu. Jadi mereka itu benar-benar lembaga kajian, tanda kutip independen. Nah, independennya ini yang saya suka, karena saya suka penelitian, saya suka geografi, dan saya suka segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. WRI adalah tempat yang bagus gitu. WRI is a good place to escalate your knowledge, especially on environment, by engaging technology. Nah, engaging teknologinya seperti apa? Mungkin dengan geospatial technology, mungkin dengan globalforestwatch.org itu sering mungkin orang-orang sering dengar. Kemudian juga banyaklah inovasi-inovasinya di WRI. Itu sih mungkin ceritanya kenapa sampai di WRI. Sebenarnya ini kayak pertanyaan agak susah dan agak tricky sih karena ketika kita bicara passion gitu ya kayak tidak semua yang kita kerjakan itu adalah passion ya. Cuman kenapa saya bisa memilih kenapa saya bisa bilang kalau geodesi is actually my passion karena saya enjoy banget di sini. Jadi istilahnya adalah kerjaan yang saya lakukan itu membuat saya istilahnya nyaman. Jadi kayak kan ada beberapa orang yang kayak writing is my passion, tapi kadang tuh orang tertekan untuk nulis kayak gitu. Nah itu tuh itu tidak terjadi di saya gitu. Meskipun memilih geodesi itu adalah ketidaksengajaan, tapi ternyata ketidaksengajaan itu membuat saya enjoy untuk di sini kayak saya diperbolehkan untuk traveling karena memang pekerjaan kita kan adalah pemetaan, traveling, kemudian menulis penelitian yang which is menurut saya menulis penelitian itu adalah suatu penghargaan intelektual seperti itu. Jadi ketika penelitian kita dipublish gitu dan semua orang baca itu menurut saya merupakan suatu penghargaan intelektual gitu dan itu saya dapatkan ketika saya bekerja di WRI. Kemudian juga engage dengan teknologi-teknologi baru kayak misalkan saya suka sih kayak kayak misalkan kita berkolaborasi dalam satu tim brainstorm bareng-bareng bagaimana cara membuat platform geospasial untuk misalkan untuk mendeteksi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, di situ saya senang gitu ketika bertemu dengan orang-orang yang ternyata sevisi, kemudian juga meskipun berbeda background tapi kita sevisi untuk istilahnya
Islam menjaga gambut lah atau menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang geodesi adalah passion saya, mungkin karena saya enjoy di situ sih, nggak tertekan istilahnya. Jadi kalau kerja meskipun masuk jam 9 pulang jam 6 ya saya enjoy aja karena itu juga sih. Oke, jadi keseharian saya bekerja gitu karena saya bekerja di tim ya, suatu tim namanya tim pantau gambut dan portofolio gambut secara keseluruhan. Nah, sehari-hari tuh saya lebih ini sih kayak melakukan riset. Yang pertama melakukan riset. Jadi misalkan tim saya dan tim itu ada banyak ya, kayak ada yang jadi research analyst, ada yang dia jadi campaign strategis dan lain sebagainya. Nah, di situ kita kemudian akan memformulasikan kayak misalkan nih ada isu gitu, isu perlindungan total lahan gambut. Nah, di situ apa nih yang akan kita kerjakan, apa nih yang akan kita kaji dan apa yang akan kita sampaikan ke publik untuk raising awareness mereka terhadap gambut. Misalkan dari sisi saya, dari sisi GIS analyst, saya akan menyediakan istilahnya data-data atau istilahnya kajian terkait geospasial yang sudah diriset, kemudian akan diolah untuk research analyst sebagai bahan kampanye seperti itu. Nah, selain itu juga saya bertanggung jawab sih untuk mengelola fitur di pantau gambut. Jadi ada namanya fitur peta, dan fitur peta di situ istilahnya memberikan informasi kepada publik tentang visualisasi data geospasial terkait gambut di Indonesia. Nah, itu juga salah satu pekerjaan saya sehari-hari. Kemudian juga bekerja sama dengan lokal CSOs, kayak misalkan di Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Mereka membutuhkan analisa, mereka mendapatkan data dari lapangan, nah itu akan kita olah bersama. Seperti itu sih. Jadi kesehariannya seperti itu. Kalau misalkan nggak pandemi, saya berangkat kantor pukul 9, pulangnya pukul 6 sore. Kemudian juga banyak meeting selama keseharian itu. Jadi it's very nice atmosphere working in WRI Indonesia. Dan banyak juga kayak kesempatan untuk traveling dan lain sebagainya. Itu sih paling kayak keseharian saat ini. Oke, jadi kalau misalkan traveling, biasanya kita kayak berangkatnya bareng sama tim sih, tapi nggak semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau ke Riau nih, kita mau assess misalkan data-data titik panas gitu, apakah benar di lapangan itu terjadi kebakaran misalkan di area gambut tersebut gitu ya. Nah biasanya saya berangkat sama kayak satu tim tuh 4 orang lah ya, maksimal satu tim 4 orang, kemudian kita berangkat. Nah di sana kita ada lokal CSO, jadi kayak ada simpul jaringan kita, simpul jaringan pantau gambut. Misalkan di Riau katakanlah, nah di Riau itu kita akan bertemu mereka gitu, kayak memaparkan metode, kemudian dari mereka juga akan memaparkan metode sampai kita ketemu kayak oke, metodenya seperti ini. Kemudian kita akan benar-benar turun ke lapangan gitu nih, jadi kita akan misalkan kita udah ada daftar acuan koordinat gitu ya, titik-titik yang akan kita datangi. Nah, kita akan datang tracking pakai GPS gitu untuk menuju ke lokasi tersebut. Nah, dari lokasi tersebut kemudian kita akan mengecek apakah benar di situ misalkan terjadi kebakaran, apakah ada historis kerusakannya, dan misalkan mungkin ingin mengetahui kedalaman gambutnya, apakah gambutnya dia semakin turun atau semakin subsidence seperti itu. Oke, suka dukanya ya. Jadi kalau sukanya sih banyak ya. Kalau sukanya tadi itu kayak misalkan banyak insight baru gitu yang kita dapatkan, misalkan tidak terbatas di geodesi ya, tapi maksudnya kayak saya bekerja di WRI juga, kemudian dengan orang-orang lain, bertemu dengan tim-tim lain. Itu yang pertama, otomatis selalu berkembang ya, kayak misalkan kita berbicara tentang teknologi geospasial gitu. Nah itu di organisasi kita atau di kantor kita tuh kayak kita sering banget membicarakan tentang latest teknologi di geospasial. Itu membuat insight kita berkembang. Nah kemudian yang kedua tentang geodesi juga kayak tadi ya, maksudnya kayak banyak traveling, otomatis juga kayak there are lots of experiences that I gain from that. Dan kemudian yang ketiga juga I don't know, it's just the appreciation that you are being paid by something that you study for about 4 years gitu di undergraduate gitu kan. Jadi itu kayak merupakan suatu bentuk apresiasi dan itu membuat saya senang juga, itu sukanya ya. Nah kemudian dukanya mungkin pressures I think kayak mungkin kayak, tapi itu bukan kayak lebih umum sih kayak general gitu ya. Mungkin dukanya dalam bekerja di bidang geodesi terutama adalah there are lots of presses. Mungkin bentuk pressesnya itu lebih ke kayak ketika misalkan kamu pengen membuat suatu produk gitu, katakanlah karena kita berbicara kajian, karena kita berbicara tentang teknologi dan lain sebagainya, otomatis tidak ada celah untuk kamu melakukan kesalahan di situ. Ketika kamu ingin memberikan informasi, raising awareness ke publik terhadap sesuatu ilmu, nah di situ kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu keluarkan.
kamu harus bertanggung jawab terhadap metode yang kamu gunakan untuk membuat itu gitu. Nah mungkin dukanya itu sih, tapi tuh dukanya bukan berarti kayak okay this is something that you know like I'm very sad of it, no, tapi kayak lebih men-trigger kita untuk lebih men-challenge diri kita sih, bener nggak nih kamu melakukan ini, bener nggak nih kamu riset ini, kamu mengeluarkan ini, kamu pakai metode geospasial ini, dan kamu taruh ke publik, apakah itu dapat dipercaya, apakah itu trustworthy enough for them to use that, kayak gitu. Jadi lebih itu sih kayak gitu. Tapi itu nggak berlaku sih, maksudnya itu juga berlaku di semua pekerjaan sih saya pikir. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, sebenarnya aku nggak akan mengajak gitu ya teman-teman untuk kayak ayo masuk geodesi atau mungkin kayak ayo kayak mengikuti jejak apa yang udah aku lakukan. It's actually no, tapi kayak untuk teman-teman yang di luar sana gitu, apalagi yang masih muda, yang kayak masih bingung dengan berbagai opsi yang ditawarkan dunia, kayak terlalu banyak, too much options, kayak terlalu banyak opsi, dan kayak jalan mana atau path mana yang akan kita pilih mungkin masih kebingungan. Mungkin geodesi bisa jadi salah satu opsi yang kayak istilahnya dari segi apa ya, dari segi yang mungkin orang yang suka tantangan dan sebagainya itu bisa kalian masukin untuk masuk geodesi gitu. Tapi ketika kalian memang berada di suatu posisi yang memang kayak bingung banget gitu, kayak mau ambil apa, kayak mau mana sih opsi yang sebenarnya saya ambil, kayak it's actually back to your heart, kayak apakah opsi yang kalian ambil, misalkan kalian mau bekerja jadi seorang politikus katakanlah, is it politic that you really want so badly? Kayak I think it is actually coming to your heart sih. Jadi just listen to your heart, kayak kamu maunya apa kayak gitu. Tapi geodesi is a good option for you guys.